Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Maulida Rahman dari kelas 75. Saya di sini mau menjelaskan beberapa tokoh panutan di masyarakat yang rela berkorban dan berani melawan penjajah yang datang ke Indonesia pada masa itu. Mereka adalah sosok yang hidup di dalam sejarah lokal. Di antaranya, Sultan Nuku, membawa persatuan multikultur Maluku dan Papua. Sultan Nuku lahir pada tahun 1738 dengan nama Muhammad Amiruddin. Pangeran Nuku adalah anak kesayangan Sultan Muhammad Mas'ud Jamaluddin, pemimpin Kesultanan Tidore yang bertahta sejak 1757. Sultan Jamaluddin sering tak sepakat dengan kepentingan VOC atau Belanda yang ingin menguasai perdagangan di Maluku. Hingga pada bulan Mei 1779 dikutip dari The World of Maluku 1993 karya Leonard Y. Andaya. Sultan Jamaluddin ditangkap atas perintah Gubernur Jenderal VOC. Ayahanda Pangeran Nuku ini kemudian dibawa ke Batavia untuk ditahan. Dari Batavia, Sultan Jamaluddin diasingkan ke Pulau Ceylon atau Sri Lanka hingga wafat di sana. Sebagai gantinya, Belanda menunjuk Patra Alam, adik Sultan Jamaluddin, sebagai Sultan Tidore yang baru. Kendati sudah menjadi raja, namun Sultan Patra Alam belum tenang karena keberadaan Pangeran Amiruddin alias Nuku dan adiknya yang bernama Pangeran Kamaluddin. Jelas, dua pangeran yang sebenarnya merupakan pewaris tahta Tidore ini merupakan ancaman bagi kekuasaan. Beruntung, Pangeran Amiruddin alias Nuku bisa lolos. Sedangkan adiknya, Pangeran Kamaluddin, tertangkap pada Juli 1780. Patra Alam dinobatkan sebagai vasal dari Belanda dengan kewajiban menjaga keamanan di wilayahnya. Namun, sebagian dari wilayahnya tidak mengakui dan memilih Nuku sebagai sultan. Belanda kemudian melakukan serangan ke daerah yang mengakui dan memilih Nuku sebagai sultan. Ia menyerang seram untuk merebut daerah tersebut dari Ternate. Pada tahun 1783, Patra Alam menjalankan strategi untuk meraih loyalitas raja-raja Papua. Tetapi, ia menemui kegagalan. Dengan tambahan kekuatan, Nuku semakin kuat dan memulai serangan terhadap Ternate dan Tidore. Tidak ada perlawanan sehingga rakyat Tidore kacau balau. Belanda lalu menangkap Patra Alam karena curiga ia sekongkol dengan Nuku. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1783 tersebut dikenal sebagai Revolusi Tidore. Nuku pun memperkuat dukungannya dengan menjalin komunikasi kepada raja-raja Tidore, Maba, Weda, dan Patani. Nuku juga berkomunikasi dengan Inggris dan Benggala dan mencari bantuan ke Banjarmasin serta Manindanau. Pada pertengahan 1790, pengaruh Nuku merosot. Banyak wilayah yang justru bersumpah setia kepada Belanda dan Ternate. Tahun 1794 merupakan tahun keberuntungan bagi Nuku karena mendapatkan dukungan dari Inggris. Angkatan Laut Nuku muncul di Tidore pada 17 April 1797. Terdiri atas 79 kapal Angkatan Laut Nuku dan sebuah kapal Inggris. Sebagian besar kerajaan menyerah. Sultan Kamaluddin melarikan diri ke Ternate. Nuku yang menduduki Tidore menggempur berkali-kali Ternate. Sultan Nuku memerintah Tidore hingga meninggal pada 14 November 1805. Tekad Sultan Nuku kuat untuk mengusir penjajah. Mereka dengan gigih menghimpun kekuatan untuk menyerang Belanda. Pada akhirnya Sultan Nuku membawa suasana damai dan tenang di wilayah Maluku dan Papua dari penjajah bangsa asing. Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat ialah putri ketiga dari Sultan Trenggana. Ratu Kalinyamat mempunyai nama kecil Ratna Kencana. Nama Kalinyamat diberikan karena setelah Ratna Kencana menikah dengan Raden Thoyyib atau Sultan Hadlirin, ia mendapat sebuah tempat di wilayah Jepara dan Kudus yang bernama Kalinyamat. Ia dikenal sebagai sosok pemberani dan heroik dan lantaran beberapa kali terlibat dalam peperangan melawan Portugis. Sejak masih gadis, ia mendapatkan kepercayaan menduduki jabatan sebagai Adipati Jepara. Saat itu, ia memiliki wilayah kekuasaan meliputi Jepara, Pati, Kudus, Rembang, dan Blora. Ratu Kalinyamat ini adalah putri Pangeran Trenggana dan cucu Raden Patah, Sultan Demak pertama. Ia menjadi tokoh utama dalam menyelesaikan konflik di lingkungan keluarga Kesultanan Demak. Wafatnya Sultan Trenggana dalam ekspedisi di Panarukan menimbulkan kekacauan di pusat kerajaan Demak. Pengangkatan susunan Prawata menimbulkan kecemburuan Arya Penangsang yang merupakan anak dari Pangeran Sedaing Lepen.
Beliau membalaskan dendam ayahnya dengan membunuh Sunan Prawata. Ratu Kalinyamat meninggalkan keraton dan semua kemewahan untuk bertapa di Gunung Danaraja di sebelah utara Sungai Jepara. Ia berjanji akan menyerahkan seluruh harta dan kekuasaannya kepada orang yang mampu menaklukkan Arya Penangsang. Ratu Kalinyamat menjadi tokoh penting dan cukup berperan di pantai utara Jawa sejak pertengahan abad ke-16 Masehi atau 1549 Masehi. Kekuasaan sang ratu meliputi Pati, Juwana, Jepara, dan Rembang. Ratu Kalinyamat menerapkan sistem komenda dalam melakukan hubungan dagang dan pelayaran pada abad ke-16 Masehi. Pada sistem ini, raja wilayah pesisir melalui wakil-wakilnya yang ada di Malaka menanam modal pada kapal dalam negeri dan luar negeri yang akan berlayar untuk berdagang dengan wilayah lain. Semenjak Malaka jatuh ke tangan Portugis, orang Jawa yang menetap di Malaka menerima gangguan dari Portugis ketika berdagang rempah-rempah. Orang-orang Jawa yang merasa dirugikan meminta bantuan kepada Ratu Kalinyamat untuk melawan Portugis. Di saat yang sama, Sultan Johor juga berniat untuk bekerja sama dengan Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat pun mengirimkan 4.000 tentara asal Jepara dan 40 kapal untuk merebut kembali Malaka dari Portugis. Tetapi, usaha tersebut mengalami kegagalan. Pada tahun 1573, datang utusan dari Aceh yang meminta bantuan dari Ratu Kalinyamat untuk menyerang Portugis. Raja Aceh yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah melakukan kerjasama dengan Ratu Kalinyamat. Alasan utama kerjasama kedua belah pihak adalah mempertahankan hegemoni Islam serta mempertahankan eksistensi Jepara sebagai kekuatan besar di pesisir utara Jawa. Laksamana Malahayati. Beliau merupakan laksamana wanita pertama di dunia modern. Konflik antara Aceh dan Portugis muncul tokoh-tokoh yang mempunyai peran penting untuk mempertahankan eksistensi dari kerajaan Aceh. Di antara paling heroik ialah Keum Malahayati. Keum Malahayati secara tradisional disebut Malahayati atau Hayati oleh orang Aceh. Keum Malahayati mempunyai silsilah dari kalangan Sultan Aceh terdahulu. Ayahnya yang bernama Mahmud Shah adalah seorang laksamana, kakeknya dari garis ayahnya adalah seorang laksamana yang bernama Muhammad Said Shah. Putra Salahuddin Shah yang memerintah pada tahun 1530 sampai dengan 1539 Masehi, Keum Malahayati menjabat sebagai laksamana dan menjalankan tugas untuk mengordinasikan sejumlah pasukan laut. Beliau mengawasi pelabuhan-pelabuhan yang berada di bawah Syah Bandar dan kapal-kapal jenis perang milik Kerajaan Aceh. Kekuatan adalah kapal-kapal perang dan pasukan gajah. Kapal-kapal perang yang dimiliki disimpan di daerah-daerah bawahan selain di pusat pemerintahan Kerajaan Aceh. Kekuatan Keum Malahayati sebagai seorang laksamana diuji ketika Kerajaan Aceh mendapat intervensi dari Belanda. Pada tanggal 21 Juni 1599, dua buah kapal Belanda yang bernama De Leeuw dan De Leeuwin berlabuh di ibu kota Kerajaan Aceh. Menurut cerita, Cornelis de Houtman tewas terbunuh oleh Keum Malahayati 1 lawan 1 di atas geladak kapal. Sedangkan Frederick de Houtman dijebloskan ke dalam tahanan Kerajaan Aceh. Selain menjadi laksamana yang cerdas, beliau memegang jabatan Troop Commander sebagai Place Group saat pasukan armada Inong Bale dibentuk. Keum Malahayati bersumpah di hadapan Sultan atas nama Tuhan akan berjuang sampai titik darah penghabisan melawan musuh-musuh dari Kerajaan Aceh. Beliau membuktikan sumpah tersebut dengan gugur dalam medan pertempuran yang dimenangi oleh Aceh. Bersama pasukan dan Dharma Wangsa atau Iskandar Muda, beliau berhasil mengusir Portugis pada pertempuran di Teluk Ruang Raya. Jenazah Keum Malahayati dimakamkan di lereng Bukit Kota dalam sebuah bukit yang terlarang. Di desa nelayan Krueng Rayam, beliau dijuluki oleh penulis barat sebagai The Guardian of Aceh Kingdom dan masuk dalam jajaran 7 Warlord Women in the World serta Best Female Warrior at All Times. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.